Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jemaah salat subuh rahimakumullah, Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman remaja yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita yang barangkali masih tidur di rumah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan buat kita. Nikmat yang begitu banyak yang sering kali kita lupa. Nikmat yang begitu banyak yang kata Allah kalau mau kita hitung-hitung la tuhsuha, enggak akan sanggup kita menghitungnya. Enggak usah kita ngitung-ngitung nikmat dari kita lahir sampai kita wafat, meninggal. Saya pernah baca di Google itu, ternyata kita buat sekolah aja dari TK sampai kuliah, rata-rata dihitung itu kita membutuhkan dana 300 sampai 400 juta. Kecil apa gede Pak? Dari TK sampai kuliah kita perlu duit 300 sampai 400 juta. Belum makannya, belum minumnya, belum bajunya, belum celananya, belum kaos kakinya, belum bukunya, belum banyak. Kalau dihitung-hitung barangkali kita jadi miliarder. Belum lagi dari kecil sampai kita meninggal, sampai kain kafan juga Allah kasih buat kita ada harganya. Maka alhamdulillah kita bersyukur atas segala apa yang terjadi pada diri kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang dengan syukur itu mudah-mudahan menjelma menjadi ibadah. Yang dengan ibadah itu kemudian ibadah kita menjadi bertambah. Salat kita bertambah, infak kita bertambah, tilawah Al-Quran kita bertambah. Yang ketika syukur kita bertambah, ibadah kita bertambah, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur, ibadah kita nambah, maka Allah akan tambah nikmat-nikmatnya. Allah akan tambah rezeki buat kita. Bahkan jemaah rahmatullah, kita juga harus bersyukur atas segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Senangnya kita, susahnya kita, alhamdulillah. Sehatnya kita, alhamdulillah. Sakitnya kita, alhamdulillah ala kulli hal. Karena boleh jadi kadang-kadang kita mengukur kehidupan kita hanya pakai kacamata manusia. Kacamata kita manusia yang dhaif, yang lemah, yang kadang-kadang kita pikir ini enak, ini enggak enak. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kata Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang kita tidak sukai wa huwa khairul lakum, itu baik buat kita menurut Allah. Kata kita,
gaji kita kecil, padahal mungkin itu baik buat kita menurut kata kita rezeki kita sedikit, padahal mungkin itu baik buat kita menurut Allah. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi apa-apa yang kita senangi itu buruk buat kita. Boleh jadi kita senang moge motor gede gitu, touring kemana-mana kan, rumah tingkat 3 5M. Boleh jadi kita senang, tapi wa huwa syarrul lakum kata Allah, boleh jadi itu buruk buat kita. Wallahu antum la ta'lamun, dan Allah Maha mengetahui sementara kita tidak mengetahui apa. Maka apapun kondisi kita hari ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah pada kedua sana kita, baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah mengajarkan kita, yang telah menuntun kita fi dhulumati ilan nur, dari jalan kegelapan, jalan kejahiliahan, jalan kebodohan menuju jalan yang terang benar. Beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tentang makna syukur. Yang saat baginda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, engkau seorang yang maksum, yang diampuni dosa-dosanya, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa salat masih kayak gini ya Rasulullah?" Salat baginda Nabi sampai kakinya bengkak-bengkak. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? "Afala akunu 'abdan syakur?" Apakah aku enggak boleh jadi hambanya yang bersyukur? Jadi inilah wujud syukur baginda Nabi yang kemudian diajarkan kepada kita, bahwa syukur itu menjelma menjadi bertambahnya ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari beliau juga kita belajar banyak tentang makna sabar. Dilempari kotoran, dicaci maki, dikatain penyair, diludahin dan seterusnya. Sampai suatu ketika orang yang meludahin setiap hari itu sakit. Dicari sama Nabi kemana? Ternyata dia sakit. Yang pertama mengunjungin pertama kali baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enaknya kita apain, Pak? Kita syukurin kan? Atau kita ludahin juga begitu. Beda memang kita manusia biasa dengan Nabi manusia biasa yang mulia, yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Waktu makan, ngasih makan Yahudi buta, setiap hari dikasih makan, setiap hari juga dicaci maki, diam aja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kalau kita mau yang enak kita kepruk palanya kan, udah dikasih makan masih menghina, ngatain kita juga. Sampai Nabi wafat, kemudian dilanjutin oleh sahabat Umar bin Khattab. Yahudi ini tahu engkau bukan orang yang biasa ngasih makan aku nih kayaknya. Kalau dulu aku makan udah lunak, udah lembut, aku tinggal makan enak. Ini masih keras nih, kayaknya bukan yang biasa ngasih makan aku. Terus dia bertanya, kemana orang yang biasa ngasih makan aku? Dia adalah Muhammad. Dia sudah meninggal yang setiap kali dia kasih makan engkau menghinanya Allah. Dan kemudian Yahudi itu bersyahadat. Beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Semoga salawat dan salam terlimpah kepada keluarga beliau, sahabatnya, dan kita semua insyaallah. Mudah-mudahan kelak dikenali beliau dan kelak diberikan syafaat yang akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua DKM Masjidil Rahman Ustaz Wahyu, struktur Masjidil Rahman, Ustaz Reza, dan seterusnya, Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada Bapak RT, Bapak RW juga, yang mudah-mudahan ulama dan umara bersatu padu untuk ngurusin umat, bareng-bareng dengan masjid, bareng-bareng Pak RT, bareng-bareng Pak RW, ngurusin umat, ngurusin masyarakat, insyaallah urusan beres. Amin ya rabbal alamin.
Jemaah salat jemaah Masjidil Rahman rahimakumullah. Orang sering bilang kita ini Islam keturunan. Benar ya? Kenapa kita dibilang Islam keturunan? Karena uyut kita Islam, engkong kita Islam, bapak kita Islam, ibu kita Islam, orang tua kita Islam, maka kita lahir menjadi seorang yang Islam, yang kata orang kita Islam keturunan. Karena kita lahir dari urutan uyut kita yang Islam. Alhamdulillah kalau Islam kita Islam keturunan daripada Islam KTP. Nanti yang masuk Islam KTP kita doang. Tapi kalau Islam keturunan bisa kita benerin pelan-pelan, bisa kita perbaiki pelan-pelan jadi Islam beneran. Apa bedanya Islam keturunan sama Islam beneran? Islam keturunan kita nggak belajar, Islam beneran kita sambil belajar. Sambil kita sempurnakan keislaman kita karena Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 208 berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwun mubin, karena setan sungguh musuh yang nyata buat kita semua. Setan goda kita dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri. Mulai dari kita beramal sampai kita akhir ayat setan godain kita, jemaah rahmatullah. Itu emang kerjaannya setan. Kalau nggak kerja nggak digaji ya, Pak. Mulai dari kita beramal, kita udah niat ikhlas, ya Allah bismillahirrahmanirrahim, semoga terjaga dari penyakit riya, ujub dan seterusnya. Sampai kita usia 40 masih terjaga, 50 masih terjaga, 60 setan datang lagi ke rumah kita. Kata setan, udah lu bilang ini masjid gara-gara lu yang bikin ini. Kubah ini infak dari lu. Akhirnya kita cerita sama orang, Pak Haji, ini dulu kubah saya yang nyumbang ini. Angus kita udah jagain amal kita 60 tahun gara-gara setan bisikin kita lagi. Nah ini emang kerjaan setan, jemaah. Sementara kita manusia makhluk yang lemah. Maka jemaah rahimakumullah, kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi kaffah, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Yang enak kita ambil, yang enggak enak enggak kita ambil. Yang nguntungin kita ambil, yang ngerugiin enggak kita ambil. Itu namanya belum kafah, belum keseluruhan kita masuk ke dalam ad-din al-Islam. Maka kita perbaiki sedikit demi sedikit keislaman kita agar Islam keturunan yang kata orang bisa kita perbaiki jadi Islam beneran. Di antaranya dengan cara kita perbaiki rukun Islam kita. Mohon maaf ini Bapak Ibu rahimakumullah. Sama-sama kita barangkali tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kita saling ingat-ingatkan lagi. Karena hari ini PR umat Islam sudah mulai kendor mengingatkannya, merasa enggak enak, pengen ngingetin. Atau diingetin susah dibilangin. Ini udah tabiat kita manusia di akhir zaman. Maka kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Insya Allah rukun Islam kita udah hafal ya Bu ya. Dari TK, dari PAUD, dari TPA udah diajarin sama guru-guru kita. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Udah hafal kita. Maka kita perbaiki keislaman kita dengan kita memperbaiki rukun Islam kita, insya Allah. Antashhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan
wa hajjal bait. Maka rukun Islam itu kita bersyahadat, kita bersaksi pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah Tuhan kita. Nabi Muhammad adalah utusannya. Wa iqamis shalah, kita kerjakan salat, wa ita'iz zakat, kita bayar zakat. Wa shaum Ramadan, kita puasa Ramadan, wa hajjal bait, dan kita pergi haji bagi yang mampu. Sedikit demi sedikit kita perbaiki rukun Islam kita agar kita bisa perbaiki keislaman kita. Yang pertama, syahadat. Alhamdulillah, sejak dalam alam ruh kita sudah bersaksi. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita dalam surah Al-A'raf ayat 173, "Alastu bi rabbikum?" Apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersaksi, "Bala syahidna." Alhamdulillah. Maka sesungguhnya seluruh manusia yang lahir ke muka bumi ini fitrah, dan fitrah itu adalah al-Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa semua yang lahir adalah fitrah, dan fitrah itu adalah al-Islam. Lalu orang tua mereka lah yang menjadikan mereka Yahudi, Majusi atau Nasrani, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita lahir dari keturunan orang Islam, makanya kita dibilang Islam keturunan. Maka syahadat kita perbaiki dengan kita mengenal Allah lebih dekat, dengan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala lebih jauh. Kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak akan terjadi illa biiznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi, sehatnya kita atas izin Allah Subhanahu wa taala, sakitnya kita atas izin Allah Subhanahu wa taala, susahnya kita atas izin Allah, senangnya kita atas izin Allah. Maka kita perbaiki tauhid kita dengan kita terus berprasangka baik, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zaman ini jemaah rahmatullah, waktu berlalu begitu cepat. Enggak berasa kata kita baru aja salat subuh, baru zikir sebentar, ngopi sebentar, selonjoran sebentar, kita udah harus berangkat kerja. 6:30 berangkat kerja, sampai kantor, sampai lapak dagangan, sampai tempat bisnis, kita kerjain sebentar, tiba-tiba azan Jumat. Enggak berasa. Habis zuhur kita makan, kita salat, kita lanjutin kerjaan kita, tiba-tiba azan asar. Ba'da asar kita pulang sampai rumah, maghrib, salat maghrib, bersih-bersih, ada yang makan, ada yang istirahat sebentar, tiba-tiba azan isya. Ba'da isya kita ketiduran, tiba-tiba perasaan baru ngelip sebentar, udah subuh. Udah kedengaran tarhim di masjid-masjid kita. Assalatu wassalamu alaik. Kita udah dibangunin sama masjid kita. Bahkan kita sering bilang perasaan baru kemarin Jumatan, udah Jumatan lagi. Ibu-ibu sering bilang perasaan baru kemarin Lebaran, udah mau puasa lagi. Emang cepat waktu kita di akhir zaman ini jemaah rahmatullah, sehingga kita perlu perbaiki terus tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan terus bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting di hari ini juga kadang-kadang tauhid kita dikalahkan dengan dua hal. Yang pertama urusan setan gepeng, HP kita. Yang kedua urusan prasangka rezeki kita di dunia. Kita tauhid kita sering kalah gara-gara kita sibuk mainan setan gepeng, kita scroll TikTok, kita lihat YouTube, kita buka IG, kita buka Facebook. Sampai enggak kedengeran azan asar, azan subuh di masjid kita. Yang kedua, kita sering bersandar kepada manusia urusan rezeki. Padahal urusan rezeki urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka rumus hari ini yang perlu terus kita perbaiki adalah jangan pernah bersandar kepada manusia. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan datangkan kita rizki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang kita upayakan, dari jalan kerja kita, dari jalan dagang kita, atau
dari jalan yang nggak pernah kita tempuh, sekalipun tiba-tiba Allah kasih, ya Allah perasaan saya nggak pernah ini, tapi Allah kasih buat kita rezeki kita. Ya jemaah rahimakumullah, kita perbaiki syahadat kita untuk kita menyempurnakan keislaman kita. Yang kedua, wa iqamis shalah, dan kita menjalankan salat. Alhamdulillah, insyaallah semua kita, warga RW 6, tetangga kita, keluarga kita, saudara kita, mudah-mudahan sudah salat 5 waktu. Kira-kira ada nggak yang belum 5 waktu? Jemaah, ada nggak? Ada yang belum 5 waktu jemaah. Saudara muslim kita yang belum sholat 5 waktu ada, banyak bahkan barangkali. Bahkan sering kita lihat begitu kita sholat maghrib misalnya, masih ada yang nongkrong, padahal udah azan. Kita pulang mari masjid masih nongkrong juga. Kita berangkat isya masih nongkrong juga. Kita pulang isya masih nongkrong juga. Berarti sholat maghribnya di mana? Di tongkrongan. Salat maghrib kita husnuzon, kita berprasangka baik, salat maghribnya di tongkrongan. Maka mudah-mudahan kita semua sudah menyempurnakan salat kita yang 5 waktu, insyaallah. Al-Habib Rizki insyaallah besok akan memberi tausiah buat kita tentang Isra Mi'raj, perintah salat 5 waktu. Dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bahwa saat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda kita Nabi SAW salat 5 waktu dari 50 waktu yang sebelumnya ditetapkan bagi umat manusia. Maka kita udah ringan 5 waktu mah. Kalau 50 waktu 24 jam, kira-kira setiap 5 menit kita sholat. Baru salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebentaran doang azan lagi, sholat lagi. Alhamdulillah 5 waktu sampai baginda kita Nabi SAW udah nggak mau nawar lagi, udah cukup. Saya malu sama Rob saya. Insyaallah mudah-mudahan umatku kuat 5 waktu. Tapi ternyata jemaah rahimakumullah ada masih saudara-saudara kita kaum muslimin yang belum 5 waktu. Maka mudah-mudahan kita bisa sedikit demi sedikit kembali lagi tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kita mengingatkan dengan hikmah, dengan cara-cara yang baik. Insyaallah mudah-mudahan bisa 5 waktu. Jemaah rahimakumullah, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan salat kita yang sudah 5 waktu kita tambah jadi tepat waktu. Yang sudah tepat waktu kita tambah dengan berjamaah. Yang sudah berjamaah kita tambah dengan salat-salat sunnah lainnya. Yang sudah salat sunnah kita tambah, kita berupaya untuk salat khusyuk. Alhamdulillah barangkali pagi tadi saat an-nas niyamun, saat orang tertidur, ada di antara kita yang bangun pagi kami. Kita dirikan salat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, kita tutup dengan witir. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. Jamaah rahimakumullah, yang kedua kita perbaiki salat kita. Mudah-mudahan dengan syahadat dan salat ini kita bisa perbaiki keislaman kita, yang dengan itu kemudian Islam keturunan bisa kita rubah jadi Islam beneran. Wa iqamis shalah wa itaiz zakat, dan kita membayar zakat. Kalau urusan zakat fitrah mah jemaah Allah, sebelum pulang kampung kita bela-belain kita cari masjid. Sebelum pulang kampung kita bela-belain kita cari lembaga amal zakat. Buat apa? Buat bayar zakat fitrah. 1 jiwa, 2 jiwa, 3 jiwa, 4 jiwa, 5 jiwa dan seterusnya. Cuman dikali berapa aja? 3,5 liter. Atau dikali rupiahnya berapa? 20.000. Tapi ujian kita hamba Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hal ini, pada bab ini yang sering diuji bagi kita yang berharta jemaah.
Bagi kita yang berharta, kita sering diuji. Sekali lagi kalau urusan zakat fitrah, insya Allah di mana kaum muslimin pasti bayar zakat fitrah, insya Allah. Alhamdulillah. Tapi begitu datang waktu zakat harta, zakat mal, maka tiba-tiba seringkali kita jadi hamba-hambanya Allah yang tiba-tiba insomnia, tiba-tiba jadi pelupa waktu mau dihitung zakat hartanya. Kita lupa ada anting, giwang, gelang, kalung di bawah kasur kita. Kita lupa ada 2 tabungan, yang tabungan 1 nolnya dikit aja, yang tabungan 1 nolnya banyak banget. Yang kita ingat, oh kayaknya tabungan di sini nih, yang nolnya sedikit yang kita ingat. Sehingga begitu dihitung sama panitia nggak sampai nasabnya, nggak sampai 85 gram. Jadi orang-orang yang berharta itu wajib berzakat ketika hartanya sudah mencapai 85 gram. Kalau hari ini berapa Bu? 1 gram emas 1,5 juta ya. Taruhlah 1 juta, berarti siapa aja kaum muslimin yang punya uang, punya duit nganggur nggak dipakai, nggak dipakai 85 juta dan dia udah mengendap 1 tahun, maka wajib buat dia membayar zakat cuma 2,5%, nggak sampai belasan persen, cuma 2,5%. Tapi tiba-tiba kita seringkali jadi orang insomnia tadi, lupa kita, dagelang, anting, tabungan kita lupa, sehingga begitu dihitung nggak masuk, nggak wajib zakat kata panitia. Nah ini ujian kita jemaah. Selain zakat kita juga bisa sedekah sebenarnya dengan harta yang kita miliki. Kalau kita belum punya duit 85 gram emas, kalau kita belum punya duit 85 juta yang nganggur nggak kita pakai, maka kita bisa sedekah. Kenapa kita perlu berzakat dengan uang yang mengendap jemaah? Karena Islam ini ingin harta yang kita miliki manfaat. Nabi, para sahabat bukan orang miskin. Kita sering dengar cerita satu kisah Nabi yang cuma sekali sebentar dengan doang Nabi diganjil perutnya gara-gara lapar. Itu kisah untuk menghadirkan kepada kita bahwa Nabi SAW adalah seorang yang zuhud, seorang yang sederhana, yang beliau mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Tapi kita sering lupa bahwa Nabi juga punya baju perang besi yang mahal. Sahabat duitnya banyak jemaah Allah. Jadi jangan kita mengaca terus bahwa sahabat dan Nabi orang miskin, enggak, orang-orang kaya. Maka Nabi mencontohkan kita cara bersedekah, cara berzakat. Cuman kita kadang-kadang lagi-lagi buat kita yang berharta sering diuji, dan ini enggak mudah jemaah. Enggak mudah buat kita yang punya harta banyak, enggak mudah. Dibisikin setan kenceng di kuping kita. Mau zakat ragu-ragu, ke masjid bawa 1.000, 2.000, 5.000. Jemaah rahmatullah. Dan seringkali kita takut, apa betul? Takut berkurang, takut miskin gara-gara sedekah, gara-gara zakat. Boleh di searching, dicari di Google, di YouTube, di Chat GPT, apalagi yang baru di AI. Searching jemaah rahmatullah, tulis. Ada orang sedekah, ada orang zakat jatuh miskin, gak akan ketemu. AI yang kata kita pinter hari ini, dia gak bakal nemuin tuh orang zakat, orang sedekah jatuh miskin, gak ada. Karena yang sering kita hitung, kita punya duit 100.000, kita infak ke masjid 10.000, tinggal berapa? 90.000. Padahal bal yazdad, dia akan bertambah dan bertambah. Bertumbuh 10 kali lipat, bertumbuh 70 kali lipat, bertumbuh 700 kali lipat. Itu hitungan-hitungan aja. Bahkan di mata Allah tidak terhingga berkali-kali lipat jemaah. Lagi-lagi kita sering pakai logika kita manusia biasa. Yang kata kita 100.000, kita infak 10.000, kurang jadi 90.000. Jemaah Allah. Maka kita perbaiki keislaman kita. Yang ketiga dengan kita membayar zakat. Kalau kita belum wajib zakat, maka kita berupaya untuk bisa
bersedekah. Sekali lagi, nggak akan ada orang miskin, nggak akan ada orang jadi nggak makan gara-gara sedekah, nggak ada. Silakan dicari sejarahnya, nggak pernah ada. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan, dan kita puasa di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. 27 hari lagi insyaallah kita kedatangan tamu yang mulia, bulan suci Ramadan. Bulan yang dinanti-nanti umat muslim sedunia. Bulan yang dinanti-nanti bukan cuma yang masih hidup, tapi yang udah mati, yang udah meninggal, dia pengen masuk ke bulan Ramadan, jemaah. Mereka yang udah mati, yang udah meninggal pengen hadir di tengah-tengah kemuliaan, di tengah-tengah hari kemuliaan bulan Ramadan. Mereka ingin hari di malam-malam yang penuh kemuliaan di bulan Ramadan. Bahkan mereka ingin sekedar mampir lagi ke dunia untuk fa'asaddaqu, bersedekah, membuat kebaikan. Tapi waktu itu udah enggak ada. Udah terputus semua amalan saat kita wafat, illa min salasin, kecuali 3. Sedekah jariyah, aw ilmun yuntafa'u bih, aw ilmun shalihin. Sedekah jariah kita, amal yang manfaat, dan anak yang saleh. Maka mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, Allah panjangkan usia kita, Allah berikan kita kesehatan dan bisa memaksimalkan datangnya bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan gak ada lagi di antara kita, saudara muslim kita, yang tiba-tiba ketika bulan Ramadan jadi apa, Pak? Jadi setan gentayangan yang kelihatan kakinya doang. Di mana, Bu? Di warteg-warteg, di warung kopi, di restoran. Nggak tahan pengen ngopi siang-siang bulan Ramadan. Padahal Allah kasih kita 3.650 hari. Allah kasih kita 12 bulan. Allah kasih kita 11 bulan makan apa aja. Pecak lele, gurame bakar, sayur asem, sop iga, terserah 11 bulan. Allah cuma minta 1 bulan kita puasa, itu pun gak sepanjang hari, gak 24 jam, 12 atau 13 jam mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kalau kita hidup di mana tuh, di kutub utara bagaimana tuh? Yang siangnya panjang gitu, baru buka puasa sebentar udah sahur lagi. Alhamdulillah kita tinggal di negara yang normal-normal aja. Siangnya normal, malamnya normal. Maka mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan kita. Ramadan juga bulan Al-Quran, syahrul Quran. Kalau hari-hari lain kita baca seayat, 2 ayat, selembar, 2 lembar, mudah-mudahan bulan Ramadan kita bisa 1 kali khatam minimal dalam 1 bulan. Syukur-syukur bisa 2 kali atau 3 kali khatam dalam 1 bulan. Jemaah rahmatullah, kita perbaiki keislaman kita dengan kita perbaiki rukun Islam kita. Ramadan insyaallah bulan yang penuh keutamaan. Sekali lagi jangan sampai kita terlewat begitu aja. Belum tentu tahun depan kita ketemu. Tahun ini pun kita belum tentu tahu, jemaah. 27 hari lagi sampai bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Maka kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jangankan tahun ini, jangankan tahun depan, tahun ini pun kita belum tahu. Maka siapa aja yang hadir sehat panjang umur di bulan Ramadan, bersyukur luar biasa, jemaah Allah. Kenapa bersyukur? Karena kita kehadiran bulan yang kita bisa ngapus dosa-dosa kita. Man shoma Ramadhana, dalam hadis lain, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Kita berharap 1 hal aja dari bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah ampunin dosa-dosa kita yang telah lalu. Kita ini manusia yang al-insan mahalul khata' wa nisyan. Tempatnya salah dan lupa, jemaah rukun. Boleh jadi yang ngomong, yang banyak bicara lebih banyak lupanya karena manusia sama. Tempatnya salah dan
lupa. Maka Allah hadiahkan kita bulan Ramadan buat ngapus kita punya kesalahan. 1 tahun kemarin, 2 tahun kemarin, bahkan puluhan tahun kemarin yang barangkali sholat kita bolong-bolong, baca Quran kita bolong-bolong, kita banyak maksiat. Allah ampuni dosa-dosa kita dengan hadirnya bulan Ramadan. Jemaah Allah, kita sempurnakan keislaman kita agar Islam keturunan kita jadi Islam beneran. Syahadat, salat, puasa, zakat, puasa. Lalu yang terakhir jemaah Allah, wa hajjal bait, pergi haji bagi yang mampu. Izin Pak. Pergi haji bagi yang mampu. Ibu-ibu ada yang udah pergi haji, Bu? Ada ya? Alhamdulillah. Bapak-bapak? Ada. Buat kita semua yang belum haji, minimal kita bisa umroh. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita kurang 1 rukun dalam sholat, sah nggak sholat kita Pak Haji? Ustaz Rajab? Nggak sah sholat. Tapi alhamdulillah ulama katakan kalau kurang rukun Islam kita 1, nggak gugur keislaman kita. Islam kita tetap sah, cuma kurang sempurna. Tapi mari kita sempurnakan rukun Islam kita, sempurnakan keislaman kita dengan kita menyempurnakan rukun Islam kita jadi 5. Kira-kira yang pertama kali komen siapa? Kalau kita suruh sempurnakan rukun Islam sampai 5, yang pertama kali komen netizen siapa? Yang merasa nggak punya duit. Boro-boro bang pergi haji, boro-boro bang umroh apalagi haji. Buat makan aja kadang pagi ada, sore kita puasa. Boro-boro umroh apalagi haji. Kadang-kadang buat bayar anak sekolah, kadang ketemu, kadang enggak. Tarikan sepi di jalanan. Kata kita yang nggak punya duit jemaah. Terus kalau kita balik bertanya, kita lihat nih, ada kaum muslimin, saudara kita, tetangga kita yang duitnya nggak berseri, duitnya banyak, nolnya banyak. Di bawah kasur ada, di atas lemari ada, di berangkas ada, banyak duit. Tapi perasaan dari panjang hidup kita, kita bertetangga, kita lihat, kita saudara kita, kayaknya belum pernah haji, belum juga umroh. Berarti masalahnya ada di mana jemaah? Perkara haji adalah ibadah yang luar biasa yang dia menuntut 2 hal. Yang pertama fisik, yang kedua finansial. Maka buat orang-orang yang banyak duitnya, orang-orang yang gak berseri duitnya, badannya sehat, kira-kira belum umroh atau belum haji gara-gara apa, Bu? Nah, kita bilang belum ada panggilan. Bener nggak belum ada panggilan? Kata Allah dalam surah Al-Hajj, wahai Ibrahim, katakan pada mereka, datang kepadaku dengan cara berjalan. Atau dengan cara bersusah payah datang padaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita semua udah diundang jemaah. Terus kenapa yang sehat punya duit belum juga nyampe? Kita belum ngomongin yang nggak punya duit nih jemaah. Kita baru ngomongin yang duitnya banyak, yang duitnya nggak berseri, tapi badannya sehat, tapi belum bisa haji atau minimal umroh, haji kecil kata kita. Walaupun umroh sunnah, tapi kita bisa sempurnakan keislaman kita minimal dengan kita berumroh. Kira-kira karena apa? Tadi kata Ustaz, karena belum ada panggilan. Bukan, Allah udah panggil kita dalam surah Al-Hajj. Kata ulama jamaah rahimakumullah, yang sehat badannya, banyak duitnya, belum bisa haji atau umroh, masalahnya sama dengan yang sehat badannya nggak punya duit. Masalahnya sama. Ada 2, dan ini rumus yang mudah-mudahan bisa kita jalankan. Yang pertama irodah, yang kedua istita'ah. Irodah itu keinginan kita yang kuat, niat kita yang kuat. Yang kedua istita'ah, yaitu kemampuan kita. Jadi kalau orang udah punya duit,
tapi badannya sehat tapi belum juga berangkat ke Baitullah, berarti dia belum punya niat, belum punya keinginan yang kuat. Kalau punya niat mah pasti sampai ya Pak, pasti sampai. Kita kerja di pasar Minggu, naik motor, tiba-tiba motor kita nggak bisa nyala, kita naik kereta, desek-desekan nggak apa-apa dah. Kita naik angkot, berebutan nggak apa-apa dah. Sampai kita ke pasar Minggu, ke tempat kerjaan, kenapa? Punya keinginan kuat, punya niat yang kuat. Nggak akan kita nyampe ke Baitullah badan sehat, punya duit banyak kalau kita nggak punya niat. Maka kita perbaiki niat kita tanamkan keinginan kita untuk kita bisa pergi ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Kata kita yang badannya sehat tapi gak punya duit, kita sering berdalil dengan dalil apa tadi tuh, pergi haji bagi yang mampu. Maka tadi dia bilang, dari mana duitnya bang? Boro-boro. Jemaah rahmatullah. Sekali lagi, tadi di awal kita udah hitung-hitungan. Kita TK sampai perguruan tinggi, kita butuh 300-400 juta. Sekali lagi kita belum hitung rumah kita, motor kita, sendal jepit kita, sendal kulit kita, baju kita, sarung kita, celana kita, belum kita hitung. Berarti kira-kira Allah kasih rezeki kita banyak nggak Bu? Banyak banget Bu. Masa kita cuma minta 30 juta buat umroh nggak Allah kasih? Masa kita minta 100 juta buat haji nggak Allah kasih, sementara Allah kasih kita miliaran rupiah sejak kita lahir ke muka bumi ini sampai hari ini? Gitu nggak ya Bu? Kita cuma minta 30 juta buat umroh, ya Allah, buat umroh ya Allah, 30 juta ya Allah. Allah kasih kita miliaran rupiah, masa Allah nggak kasih kita 30 juta? Kalau kita punya niat, kita punya keinginan yang kuat, Allah pasti kasih jalan. Maka yang kedua kata ulama, istitoah. Kemampuan itu boleh jadi dari diri kita sendiri, boleh jadi dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahmatullah, 3-4 tahun yang lalu, kalau kita lihat televisi, kita lihat media sosial, kita pernah lihat barangkali, kalau kita masih ingat, ada ibu-ibu yang datang ke sebuah masjid. Ibu-ibu ini profesinya bukan kayak kita jemaah, karyawan bank, ASN, manajer, supervisor, pengusaha, bukan. Ibu-ibu ini berprofesi tukang pulung jemaah Allah. Saya pernah survei ke lapak, untuk 1 kilo gelas plastik itu cuma 3.000 jemaah. Paling mahal 5.000, tapi nggak ada 5.000. 3.000 1 kilo. Kira-kira yang dia bopong-bopong sepanjang kita lihat di jalanan itu berapa kilo? Sedikit jemaah. Karena 1 kilo itu banyak. Dan itu cuma 3.000. Kita gaji ada yang jutaan rupiah, puluhan juta ya Allah. Ibu ini pemulung yang kata kita pekerjaannya apa? Hina, bajunya nggak jelas, kotor, cabang-cabing. Sering kita lihat ngapain? Ngorek-ngorek sampahan, Pak Jemaah rahmatullah. Tapi Allah hadirkan kisah ini beneran buat kita supaya kita mengambil hikmah jemaah. Dengan baju profesinya, baju pemulungnya, dia datang ke sebuah masjid. Barangkali bahasa kita, Assalamualaikum, kata DKM, Waalaikumsalam. DKM nggak pakai nanya ada apa lagi, langsung ngomong, mohon maaf ibu, waktu itu jelang Idul Adha. Mohon maaf ibu, kita belum motong kurban. Nanti ya kalau udah motong kurban, udah hari haknya kesini lagi, kata pengurus masjid. Ini belum datang Idul Adha jemaah. Kata ibu itu, mohon maaf bapak, saya kesini bukan mau minta kupon kurban, saya mau daftarin saya punya hewan kurban. Allah, malu nggak kita jawab? Pemulung yang kata kita pekerjaannya hina, bawa gembolan, bajunya kotor kemana-mana, dia mau daftarin hewan kurbannya ke masjid. Setelah itu kisahnya diceritakan, ternyata dia nabung sampai sekian tahun buat sekadar beli hewan kambing 3 juta rupiah.
Kenapa dia bisa berkurban? Dia punya niat, dia punya keinginan yang kuat. Dan berita ini tersebar karena kita udah pakai media sosial, di televisi ditayangin, lalu Allah Subhanahu wa taala atas izinnya berangkatin ibu ini ke Baitullah. Berarti kira-kira kita butuh duit nggak, jemaah? Butuh. Tapi bisa dengan cara yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat kita. Karena kita pakai pesawat bayar duit, kita nginep harus bayar, kita makan harus pakai duit. Tapi Allah hadirkan iradah dan istita'ah ini pelajaran buat kita yang kata kita nggak bisa umroh, nggak bisa haji gara-gara nggak punya duit. Enggak. Allah hadirkan beliau ke Baitullah, perantara beliau berkurban. Maka kita bisa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sering dengar ada tetangga kita, saudara kita, famili kita yang berangkat haji, berangkat umroh dari mana? Dari orang lain, jemaah. Tahadus bin ni'mah, sekedar menyampaikan hikmah buat kita semua, mudah-mudahan menjadi pelajaran juga buat kita. Alhamdulillah, saya juga nggak punya duit, belum pernah haji, belum pernah umroh. Barangkali ibu mau ngasih saya. Tapi alhamdulillah kata ulama, iradah dulu, iradah kata ulama. Punya keinginan kuat, punya niat yang kuat. Istita'ah mah urusan Allah, kata guru saya. Saya praktekin, jemaah. Dan alhamdulillah atas izin Allah, bismillah, tahadus bin ni'mah. Insyaallah mudah-mudahan mohon doa tanggal 14 Februari besok saya akan berangkat umroh. Bukan dari duit saya, jemaah. Saya ngumpulin susah karena bayar bocah, SPP. Tapi kita bisa, jemaah. Kalau mau kita hitung-hitungan 10.000 yang biasa kita habisin, buat apa tuh? Nggak tahu dah buat apa. 10.000 setiap hari itu kita pakai, 10.000, 10 bulan berapa? 10.000 kali 10 bulan? Kali sebulan 300.000. Kali 10 bulan 3 juta. Kita bisa umroh 10 tahun yang akan datang pakai duit kita sendiri. Kalau kita niat 10.000 sehari, 10 tahun yang akan datang kita bisa umroh 30 juta. Naik lagi. Maka tetap iradah dan istita'ah aja. Maka begitu saya habis ngajar, kata murid saya, Ustaz udah pernah umroh belum? Alhamdulillah belum pernah. Oh ya udah, diurus aja segala macamnya. Nanti kita yang berangkatin Allah. Ini istita'ah jemaah. Yang kita nggak punya rahasia, yang kita nggak punya duit, tapi Allah berangkatkan kita ke Baitullah. Jadi jangan lagi ada di antara kita yang merasa putus asa gara-gara nggak punya duit. Enggak ada urusannya sama duit. Kalau Allah berkehendak, tadi pemulung sekalipun Allah berangkatkan ke Baitullah, jemaah. Dan kita pasti rindu Baitullah. Kita pengen sholat di masjid-masjid yang 100.000 keutamaannya dari sholat di masjid yang lain, yang 1.000 kali keutamaannya di masjid yang lain, di Al-Masjidil Haram, wal Masjidil Aqsa, wal Masjidil Niwas, yaitu Masjid Nabawi. Dan di sana adalah tempat-tempat yang semuanya mustajab, doa-doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, enggak usah minta urusan akhirat. Bukan enggak usah, jangankan akhirat, dunia Allah kasih, jemaah. Dan banyak cerita travel umrah itu sering cerita. Ternyata para pengusaha yang duitnya banyak tuh, jemaah. Mereka ke Baitullah tuh udah kayak Depok Jakarta. Buat apa kalau dia punya urusan, dia punya masalah usahanya, dia pergi umroh. Dia minta urusannya selesai kata Ustaz. Sampai di Indonesia selesai urusannya, kan Allah kabulkan semua hajat kita di Baitullah insyaallah. Jemaah Allah, kita sempurnakan rukun Islam kita agar kita bisa menyempurnakan keislaman kita. Dan yang terakhir, mudah-mudahan dengan kita menyempurnakan keislaman kita, kita ajak juga jangan lupa anak-anak kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, supaya kita bisa kumpul lagi bareng-bareng masuk surga. Orang tuanya masuk surga, anak-anaknya masuk surga, tetangganya masuk surga, tangga kiri masuk surga, tangga kanan masuk
surga. Tangga depan masuk surga, tangga belakang masuk surga. Saudara kandung masuk surga, saudara jauh masuk surga. Kita pengen masuk surga bareng-bareng. Kita kumpul lagi nanti yang mimpin di surga Ustaz Reja. Ayo warga RW 6 Masjidil Rahman kita ngaji lagi. Ngaji nggak kira-kira di surga? Satu-satunya ibadah yang masih dilakukan penghuni surga apa aja? Kita nggak sholat lagi, nggak disuruh sholat, cuman baca Quran. Terus kita baca Qurannya dari mana? Qurannya dari mana? Maka yang kita baca apa yang kita hafal. Kalau kita hafal 3 qul, kita di surga baca 3 qul aja udah terus. Kita hafal surat Yasin, ibu-ibu di surga baca surat Yasin. Satu-satunya ibadah yang masih harus kita lakukan di surga yaitu baca Al-Quran dengan hafalan. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita bisa masuk surga bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Karena surga itu bainas samawati wal ard jamaah. Seluas langit dan bumi. Kira-kira kalau sendirian enak nggak? Kita tinggal di rumah 3 tingkat sendirian nggak enak kayaknya. Biar kata 5M tuh rumah masuk TV begitu. Tapi sendirian di rumah nggak enak. Mendingan kita dikontrakan sendirian. Apalagi di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita main catur aja harus berdua ya. Yang perempuan main congklak harus berdua, main karambol harus berempat, main karet minimal bertiga, main futsal 10, 2 tim, main bola 22, 2 tim. Kita butuh orang lain untuk kita senang-senang di surga. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga bareng-bareng. Ibu-ibu juga begitu. Nanti ngerujak bareng-bareng di surga, ibu ya. Arisan lagi bareng-bareng di surga. Cuma ngerujak di surga, udah nggak ada gosip, ibu. Udah nggak ada gibah lagi. Sambil arisan, sambil ngerujak di surga, udah nggak ada gibah. Semuanya baik-baik, insya Allah. Jilbab seragam minta ya Allah. Jilbab seragam ya Allah. Dikasih insya Allah di surga. Jamaah Allah, yang sedikit ini mudah-mudahan menjadi hikmah buat sekali lagi buat diri saya khususnya, dan mudah-mudahan buat kita semua, kita sempurnakan keislaman kita dengan sedikit demi sedikit kita sempurnakan rukun Islam kita, syahadat kita, salat kita, zakat kita, puasa kita, dan niat serta keinginan kita untuk bisa hadir ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Yang pertama, Al-Quran yang udah lusuh yang kita punya di rumah, kalau udah nggak dipakai kita kirim dah ke musola-musola di kampung gitu ya, agar manfaat. Tapi kalau udah jelek banget gimana ya Mbak? Bakar ya. Apalagi selembar-selembarannya daripada hilang gitu, nah itu boleh ya dimusnahkan. Tapi nggak boleh dibuang di tempat sampah, karena tempat sampah itu kotor, najis. Sementara Al-Quranul Karim adalah kitab yang suci, insya Allah. Tapi kalau masih full jangan dibakar. Ntar ditangkap tuh yang kemarin terakhir di mana tuh? Norwegia apa nih? Hah? Swedia. Dibakar, tembak akhirnya. Menghina itu. Insyaallah. Dan Al-Quran juga yang kita sumbangin ke pesantren-pesantren, ke masjid-masjid. Begitu di masjid dipakai jangan berkumpul, jadi amal jariah kita. Karpet yang dipakai jadi amal jariah kita. Semua yang masih dipakai jadi amal jariah kita, yang kata Nabi kemudian tidak terputus semua amalan kecuali sedekahun jariyah. Aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun shalihun. Itu ya wajib insyaallah. Yang kedua, gimana biar kita bisa istiqomah salat 5 waktu. Nah ini tadi kerjaannya setan yang begitu. Jangankan kita yang masih setengah-setengah gitu, ulama sekalipun kita sering dengar cerita beritanya, ada aja yang kemudian terpeleset gara-gara setan. Sekali lagi, tingkatan iman seorang segini yang dikirim prajurit, setan prajurit. Makin tinggi lagi yang dikirim, setannya makin tinggi lagi, makin tinggi lagi yang dikirim, setannya makin tinggi lagi. Dan dia godain kita 24 jam, benar 24 jam.
Makanya kita susah bangun tidur, kenapa? Ditiupin sama setan. Tidur lagi. Ya. Di samping kita berdoa tentu minta pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma haqiqna bittaqwa wal istiqomah. Kita minta istiqomah. Ya Allah, berikan aku keistimewaan, keistiqomahan untuk bisa menjalankan salat 5 waktu, untuk bisa salat tepat waktu, untuk bisa salat berjamaah di masjid. Minta sama Allah. Kalau orang dimintain duit setiap hari atau minjem duit aja, tiap bulan nggak setiap hari. Pertama kita kasih, bang minjem duit bang 100.000 buat apaan? Itu anak sekolah belum bayar. Ini bayar dah. Bulan depan datang lagi. Bang, pinjam duit bang, buat apaan? Cicilan kurang bang, kasih. Bulan depan datang lagi, dikasih nggak? Nggak dikasih. Ngomel iya bang. Tapi kalau Allah diminta tiap hari, diminta saban saat, Allah semakin senang ya bang. Dan kita nggak punya rumus lain kecuali doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu senjatanya kaum muslimin, kaum mukmin. Maka kita minta sama Allah. Selain kita sering dengar lagunya di bulan puasa tuh, Tombo Ati. Kita kumpul sama orang-orang soleh, insya Allah kita ketularan soleh, diingetin gitu. Jadi kita pengen anak kita soleh, teman kita juga soleh, supaya bisa ngingetin kita. Dan kita nggak akan bangga punya teman yang nggak benar ya, kita ceritain, wah alhamdulillah tetangga saya mah garong, tukang begal. Nggak ada yang bangga. Tapi kita bangga, tetangga saya alhamdulillah teman saya soleh. Kalau saya lupa diingetin. Udah azan lagi sibuk kerja diingetin. Inilah butuhnya kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Al-mar'u ma'aman ahab. Kita insya Allah akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Siapa maksudnya? Orang-orang yang sama mencintai Allah, sama-sama mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terakhir kita ambil hikmah dari Abdullah bin Ibnu Maktum, seorang yang buta, yang nggak bisa lihat, yang setiap saat pergi ke masjidnya Rasulullah SAW. Waktu bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku buta ya Rasulullah, nggak bisa lihat, apakah aku wajib sholat di masjid? Kata Rasulullah, nggak usah, sholat di rumah aja. Begitu dia pulang berapa langkah dipanggil, ya Ibnu Mas'ud, kenapa ya Rasulullah? Apakah engkau mendengar azan? Dengar ya Rasulullah, engkau wajib ke masjid. Itu hikmah dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Maktum. Yang kedua kita belajar dari sahabat siapa? Sahabat yang sering sholat di sebelah pinggir kanan, jemaah. Sauban. Setiap hari sholat di masjid, nggak pernah putus 5 waktu. Satu ketika waktu subuh, Nabi SAW nggak ngelihat dia sholat subuh. Ba'da salam sholat selesai, ditanya pada sahabat, wahai sahabatku, di mana Sauban? Nggak ada yang tahu. Atau di mana, siapa yang tahu rumahnya Sauban? Saya ya Rasulullah. Dianterin sama sahabat Nabi sampai ke rumah Sauban. Jamaah rahmatullah. Ba'da salat subuh sampai rumah Sauban, jam berapa jam? Waktu duha. Ba'da subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat sampai ke rumah Sauban waktu duha. Berarti berapa jam dia jalan? 3 jam 4 jam, jamaah rahmatullah. 3 jam 4 jam. Kita 1 menit, 2 menit, 10 langkah, 100 langkah. Zaman sekarang nggak bisa ngelangkah pakai motor, nggak bisa pakai motor roda 3, nggak punya motor 3 pakai mobil nggak apa, parkir situ, izin nama Pak DKM. Sauban jalan 3-4 jam ke masjid setiap hari, sholat 5 waktu. Maka 2 pelajaran ini mudah-mudahan jadi hikmah buat kita, bahwa Abdullah bin Maktum diwajibkan Allah Subhanahu wa taala salat di masjid walaupun buta, dan Sauban berupaya kuat tenaga walaupun perjalanan dari rumah ke masjidnya 3-4 jam. Allahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para jemaah yang saya muliakan, informasi saja bahwa alhamdulillah dari menyempurnakan Islam kita, Pak Ibu yang menggunakan pengurus masjid juga sudah merencanakan atau membahas semacam kepanitiaan bahwa nanti pada bulan Hijjah kurban, jadi ada beberapa yang sudah sekarang menabung Bapak Ibu ya. Kalau dicicilkan satu persen, yang berkomandannya oleh Pak Teddy, saya lihat laporannya rumahnya yang serta mungkin hari hanya ya. Tapi kalau kita lihatkan dari sekarang dengan niat yang kuat dengan cara menabung, insyaallah bisa. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, alhamdulillah jaringan listrik kita juga sekarang sudah bagus. Tinggal kita cari lagi untuk tempat kita beribadah, yaitu pendingin ruangan ya. Ada yang sudah saya dengar ada yang mau menyumbang Pak Haji. Itu karena dana yang ada di Pak Haji dan di atas. Mohon Bapak Ibu juga coba membantu supaya nanti pas bulan Ramadan masjid kita nyaman. Amin. Alhamdulillah saya lihat kemarin ada yang sudah menyumbang ya Pak. Alhamdulillah, silakan Bapak Ibu ikut serta. Nah yang ketiga Bapak Ibu, insya Allah hari Rabu ya, kita akan melaksanakan peringatan Islam. Tadi sudah disinggung oleh Ustaz ceramahnya, akan berbondong-bondong datang. Aduh ya, jangan jauh-jauh datang. Kalau yang jauh datang alhamdulillah, tapi jangan sampai yang jauh datang kita nggak ada. Jadi dahulukan alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi tingginya kepada para panitia luar biasa. Dari anggaran yang hanya 44 juta ya Pak Haji. Ada Pak. Alhamdulillah sudah terlampaui ya, sampai 50 lebih ya. Luar biasa berdiri di desa itu. Mudah-mudahan ini dijadikan amal ibadah yang akan masuk. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu yang saya nanti pas bulan Ramadan itu Bapak Ibu saya juga ingin ada banyak kegiatan. Silakan Bapak Ibu ramaikan masjid ini. Tadi ya kalau bisa ada misalnya satu bulan minimal sekali. Ini kali-kali gitu. Kalau ada banyak grupnya, itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan sekali lagi masjid kita makin makmur. Itu semuanya kembali kepada para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.